إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada pihak pemerintahan Kabupaten Boyolali beserta seluruh jajarannya serta seluruh perangkat keamanan di negeri kita yang kita cintai ini yang telah mencurahkan berbagai kebaikan untuk kita semua di dalam menjaga keamanan dan di dalam menjaga kebersamaan. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka di atas kebaikan, membantu mereka di atas ketaatan dan menjadikan dari jasa-jasa baik yang dilakukan di negeri ini sebagai pahala yang besar untuk mereka kelak di kemudian hari tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya berterima kasih kepada kawan-kawan dari panitia pelaksana yang saya banggakan akan upaya dan usahanya. Semoga Allah membalas kebaikan atas hal tersebut dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita semua di atas kebaikan dan ketaatan, dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita semua di masjid yang mulia ini dalam suasana ketaatan, suasana yang baik, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada hari ini tentang 3 pilar yang merupakan pijakan untuk keutuhan dan kesatuan sebuah negeri. Dan kita berada di negeri kita yang tercinta ini. Kita berbicara tentang tema ini. Ini adalah bagian dari permasalahan agama. Tidak ada kaitannya dengan masalah dunia. Tidak ada kaitannya dengan masalah kekuasaan. Karena agama Islam ini adalah agama yang datang untuk mempersatukan manusia. Agama Islam ini adalah agama yang datang untuk memperbaiki keadaan manusia. Agama Islam ini adalah agama yang merupakan rahmat, bukan untuk umat Islam saja rahmatnya, tapi rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Iya. Karena itulah di dalam agama telah diatur bagaimana tuntunan syariat di dalam menjaga kebersamaan di dalam sebuah negeri di bawah kepemimpinan seorang pemimpin negara.
Ini adalah hal yang dijaga dan dipelihara di dalam agama kita. Dan orang-orang yang mengajak kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti jalan para sahabat, para tabi'in, dan para imam 4 dan selainnya, mereka orang-orang yang dikenal dengan prinsip ini, selalu menyeru manusia di dalam sebuah negeri yang merupakan mayoritas umat Islam dan dipimpin oleh pimpinan negara seorang muslim, selalu diseru untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan, mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Dan itu ada di dalam buku-buku akidah. Iya. Itu diterangkan oleh para imam. Diterangkan oleh Imam Abu Hanifah, diterangkan oleh Imam Malik, diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i, diterangkan oleh Imam Ahmad. Ya. Dan mereka ini, maaf ya, ini bukan pegawai pemerintah mereka, para imam ini. Tapi mereka pada setiap masa mengarahkan umat untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Kenapa? Ini masalah agama, keyakinan, ketaatan besar di dalamnya, akidah yang dengannya seseorang itu bergembira menghadap kepada Allah dengan keyakinan itu. Iya, dengan keyakinan tersebut. Karena itu di kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah hadis sesuai dengan tema pembahasan kita. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Iya. Hadis dalam riwayat At-Tirmidzi ini adalah hadis yang agung yang patut kita cermati. Saya meriwayatkan hadis ini dari jalur guru saya, Abdullah bin Abdul Aziz ibn Aqil al-Hambali. Beliau meriwayatkannya dari Ali bin Nasir Abu Wadi, dari Muhammad Nadir Husain Ad-Dihlawi, dari Muhammad Ishaq bin Muhammad Afdal ibn Ahmad Ad-Dihlawi, dari Abdul Aziz ibn Ahmad bin Abdul Rahim, dari ayahnya, dari Abu Tahir ibn Ibrahim Al-Qurani, dari ayahnya, dari Sultan ibn Ahmad Al-Mazzahi, dari Asy-Syihab Ahmad ibn Khalil As-Subki, dari An-Najm Muhammad Al-Ghaiqi, dari Zakaria Al-Ansari. Ya, maaf ya agak panjang kalau saya sebut semua dengan sanadnya sampai kepada Abul Abbas Muhammad ibn Ahmad ibn Mahbub ibn Fudail Al-Mahbubi. Beliau meriwayatkannya dari Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimahullah. Haditsnya bisa dilihat di dalam Sunan At-Tirmidzi di nomor 2658 dengan cetakan Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Imam At-Tirmidzi berkata, "Haddatsana Ibnu Abi Umar, qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud yuhadditsu an abihi annahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu thalathun la yaghillu." Bisa juga dibaca la yughillu alaihinna qalbu muslimin ikhlasul amali lillahi wa munasahatu a'immatil muslimina wa luzumu jama'atihim fa inna ad-da'wata tuhitu min waraihim. Baik, itu hadis Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan ini hadis diriwayatkan dari belasan sahabat hadis ini. Iya. Jadi bukan dari Ibnu Mas'ud saya.
Diriwayatkan juga dari sahabat Zaid bin Thabit, diriwayatkan juga dari sahabat Anas bin Malik, Jubair bin Mut'im. Ya. Banyak yang meriwayatkannya. Jadi jangan anggap ini riwayat satu orang saja. Ini hal yang masyhur, Nabi ucapkan. Saking terkenalnya banyak sahabat yang menghafalnya. Ya. Dan untuk hadits ini oleh guru kami ahli hadits negeri Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala, beliau menulis satu buku khusus tentang riwayat-riwayat hadits ini dari sisi periwayatan, dan beliau sebutkan 99 faedah dari hadits sesuai dengan hitungan Asmaul Husna. Ya. Agar supaya kita kenal bahwa ini hadits bukanlah hadits yang baru disampaikan di majelis ini, tapi ini hadits merupakan perbendaharaan ilmu umat Islam, sudah ada dari masa ke masa. Iya, sudah ada dari masa ke masa. Jelas ya? Apa haditsnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an." Semoga Allah memperindah wajah seseorang. Atau bisa diartikan Allah akan memperindah wajah seseorang. Sami'a maqalati. Orang ini dia mendengar ucapanku. Ucapan Nabi dia dengar. Fawa'aha. Lalu dia memahaminya. Wa hafidhaha. Kemudian dia menghafalkannya. Wa ballaghaha. Kemudian dia sampaikan. Ya. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Tapi kadang ada orang yang dia menyandang fikih, dia hafal sebuah fikih, dia sampaikan kepada orang yang lebih paham fikih itu daripada dia. Kemudian Nabi bersabda, dan ini sebenarnya pembahasan kita. Thalathun la yugillu alaihinna qalbu muslimin. Ada 3 hal. Ada 3 perkara, 3 pilar, 3 pokok agama. La yugillu alaihinna qalbu muslimin. Hati seorang muslim itu tidak akan berkhianat dengannya. Itu kalau dibaca la yugillu, dan bisa dibaca la yagillu di fathah ya. Kalau dibaca la yagillu artinya ada 3 perkara hati seorang muslim itu tidak akan membawa dengki, tidak ada hasad dan kebencian di hatinya sepanjang ada 3 perkara ini. Apa 3 perkara ini? Yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan karena Allah. Yang kedua, munasahatu a'immatil muslimin, berlaku tulus kepada para pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah berkomitmen di dalam jamaah, di dalam persatuan dan barisan kaum muslimin. Ini 3 hal. Kemudian Nabi tutup bahwa dakwah mereka, seruan Islam ini telah meliputi mereka dari belakang mereka. Telah meliputi mereka dari belakang mereka. Baik. Ini hadits yang indah dari hadits-hadits pokok yang patut diketahui dan dipelajari oleh umat Islam. Iya. Dan ini adalah sebab yang menyebabkan terjadinya kebersamaan, terciptanya persatuan. Ini adalah hal yang memelihara dari keutuhan sebuah negeri, yang akan memelihara kebaikan umat di dalam negerinya. Kebaikan umat di dalam negerinya. Subhanallah, syariat Islam ini luar biasa di dalam menjaga
dari kebaikan manusia. Dan kita harus tahu ya, bahwa agama Islam ini pokok dasar dan utamanya adalah datang untuk menjaga kebersamaan dan kesatuan di tengah manusia. Itu dasar pokok di dalam agama. Iya. Karena itu kalau kita datang ke dalam perintah-perintah syariat, seluruh perintah syariat itu atau seluruh hal yang dilarang itu karena untuk menjaga al-ijtima, kebersamaan, dan melarang dari al-furqah, dari perpecahan. Ini pokok agama. Iya. Lihat saja syariat-syariat Islam itu yang sangat agung dan indah. Solat saja misalnya, kita dianjurkan solat berjamaah. Untuk apa? Menjaga kebersamaan. Iya. Saking pentingnya kebersamaan ini, di dalam kondisi khawatir pun, takut pun, masih disyariatkan solat berjamaah. Diberi kaifiyat khusus. Diberi kaifiyat khusus. Karena memang penting artinya bersama di dalam agama itu. Iya. Sebagaimana diberikan hukuman keras terhadap siapa yang merusak jamaah kebersamaan. Karena itu salah satu yang boleh diberikan hukuman mati di dalam hukum Islam, orang yang ingin memecah belah barisan kaum muslimin, ingin memecah umat Islam di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Iya. Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Man atakum wa amrukum jami' ala qalbi rajulin wahidin yuridu an yashqa asal muslimin fadribu unqal akhir minhuma kainan man kan." Siapa yang mendatangi kalian sedangkan kalian sedang bersatu dipimpin oleh kepala negara, orang yang datang terakhir ini dia ingin memecah belah kaum muslimin, maka penggallah leher orang yang datang terakhir ini, siapapun dia. Prinsip dalam agama, bukan hal yang dimudahkan di dalam Islam. Karena ini merusak dari kebersamaan. Iya. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim itu kecuali kalau dia melakukan salah satu dari 3 hal. Iya. Dan diantaranya adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah. Nah, itu boleh dihalalkan darahnya dalam hukum syariat. Dalam hukum Islam, pemerintah boleh memeranginya, boleh menjatuhkan hukuman akan hal tersebut. Sebab ini bukan hal yang dilonggarkan di dalam agama. Ini kalau dibuka, orang yang biasa memecah belah umat, ya, berada di mana-mana berteriak, mencela pemerintah, membuat hati rakyat benci kepada penguasanya. Kalau dibiarkan akan terjadi kerusakan di tengah umat. Terjadi perpecahan. Karena itu dalam syariat diberi hukum yang sangat tegas sekali. Diberi hukum yang sangat tegas. Baik. Maka ini sebagian gambaran ya, bagaimana keindahan Islam di dalam menjaga kebersamaan. Ya. Dan ini dibahas oleh para ulama di pembahasan maqasid asy-syariah. Maksud pensyariatan. Yang mana pokok-pokok agama itu diukur di atas maksud pensyariatan ini. Dan seorang mufti, seorang ahli fatwa, itu tidak halal dia memberi fatwa kalau dia tidak kenal ilmu ini, ilmu tentang maksud pensyariatan. Ini datang orang-orang belakangan. Ya. Kita jangankan berbicara tentang orang yang tidak bisa baca Al-Quran, orang yang tidak pandai bahasa Arab. Orang yang ngerti bahasa Arab, dia hafal Quran, hafal hadis, belum tentu dia bisa memberi fatwa dalam hal-hal yang kaitannya dengan masalah apa? Masalah umum. Iya. Hal yang kaitannya dengan masalah umum itu tidak cukup kamu hafal ayat Al-Quran, tidak cukup kamu hafal hadis,
Tapi dia harus mengerti liku-liku dan seluk-beluk agama ini, memahami dari rahasia-rahasia syariat, maksud-maksud dan pondasi pensyariatan, maksud-maksud dan pondasi pensyariatan, agar supaya jangan dia berbuat sesuatu yang bisa melahirkan apa? Kerusakan yang besar di belakangnya. Ini harus dipahami. Iya. Dan ini bagian pokok di dalam agama kita. Karena itulah hal-hal yang seperti ini tidak semua orang diizinkan berbicara di dalamnya. Ya, setiap orang harus tahu tugasnya masing-masing. Ya, jangan overacting, bukan kerjaannya dia pergi urusi kerjaan tersebut. Jelas ya? Tugas pemerintah ada tugasnya masing-masing. Ya. Ada wewenang mereka. Ada wewenang mereka. Ulama tidak masuk ke situ, sebab itu bukan tugas mereka. Kalau mereka ada nasihat, menasihati boleh, silahkan. Silahkan menasihati. Jelas ya? Karena saling menasihati adalah hal yang baik. Tapi dia ingin melakukan tugas pemerintah, itu bukan tugas dia. Seperti yang kita lihat sekarang ini ya. Sebagian manusia ada yang senang main hakim sendiri. Ya. Kalau dia lihat ada tempat-tempat kemungkaran misalnya, kumpulkan massa pergi merusak. Ya. Ini orang-orang jahil, tidak paham agama, hanya punya semangat saja. Oh, amar ma'ruf nahi munkar. Dia baca ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar. Waduh, mari kita pergi rusak. Ini yang saya katakan tidak mengerti apa? Maksud-maksud pensyariatan. Dia tidak paham. So kalau dia kenal dengan agama dengan baik, dia kenal di dalam Islam itu tidak ada yang namanya main hakim sendiri. Itu nggak ada dalam Islam. Nggak pernah ada sejarahnya ada yang mencuri di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Umar memotong tangan orang itu sendiri langsung. Tidak ada. Itu dibawa kepada Nabi sebagai kepala negara. Ya. Kalau sudah sampai urusan kepala negara, itu namanya ada hukum di bawah kepala negara itu di dalam hukum-hukum peradilan. Jelas ya? Nah, ini karena sebagian manusia sering keluar jalur, akhirnya memberi contoh-contoh yang tidak baik. Dan terjadi di tengah umat Islam ini petaka-petaka luar biasa. Ya. Berulang terus kejadian. Ada orang ditengarai curi HP. Pencuri, baru ternyata mencuri, sudah digebukin mati. Ternyata dia tidak mencuri. Perhatikan ya. Ini pernah terjadi kejadian seperti ini di masa Umar. Ya. Ada satu orang di Son'a terbunuh oleh beberapa orang. Sekelompok orang bersyirikat membunuh satu orang. Ditanyakan kepada Umar bin Khattab. Ini kan kisos, satu orang dibunuh, dikisos, dibunuh juga yang membunuhnya. Sekarang yang membunuh bukan satu orang, banyak orang yang membunuhnya. Kata Umar, demi Allah, andai kata penduduk Son'a semuanya bersyirikat dalam membunuhnya, saya akan bunuh mereka semuanya sebagai kisos untuk orang itu. Ini nggak pernah paham, seenaknya saja menggebukin orang sana sini. Kesalahannya tidak jelas. Nah, ini fungsinya pemerintah di sini. Ada yang mencuri, pemerintah yang menangkap. Diproses dengan proses pengadilan. Ya, dari sisi pembuktiannya, penjatuhan hukumnya dan sebagainya. Itu urusan pengadilan. Bukan urusan orang per orang. Harus tahu tugasnya masing-masing. Iya. Dan ini pilar-pilar di dalam agama dijaga. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Hadits Ibnu Mas'ud yang saya bacakan tadi, ada potongan awal hadits ya. Ini perlu diterangkan juga. Ya. Tapi karena waktu membatasi kita, saya akan langsung menjelaskan inti dari pembahasan kita di sini. Tapi tidak apa-apa, saya lewatkan sedikit ya. Nadarallahu imra'an. Semoga Allah memperindah wajah seseorang. Ini jaminan. Siapa yang mempelajari dari sunnah Nabi, siapa yang mempelajari dari hadits Nabi, dia memahaminya, menghafalkannya, dia sampaikan, maka akan diperindah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nadar,
keindahan. Dan ini keindahan mungkin di dunia dan mungkin di akhirat diberikan untuknya. Iya. Tapi ada tahapan namanya, dia pahami, ada tahapan dia hafalkan, dan ada tahapan dia menyampaikan dia. Iya. Menunjukkan bahwa ilmu itu harus dari sumber yang benar, sumbernya jelas. Nah, itu ilmu agama namanya. Orang yang belajar itu jangan asal ada ayat Al-Quran, ada hadits Nabi, ada bahasa Arabnya, kata hikmah dianggap bijaksana, oh ini agama. Nah seperti itu orang beragama. Agama itu jelas tuntunannya dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW. Ada namanya kesepakatan para ulama, ada jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Dan ilmu agama itu diambil dari guru, diambil dari guru, bukan dengan baca sendiri. Iya. Apalagi di masa ini ya, kita banyak musibah ini dengan orang-orang yang gemar baca sendiri saja, senang ngambil dari internet. Kalaupun ada syekhnya itu bernama Syekh Google. Ya, itu syekhnya Syekh Google. Jadi baca di Google saja. Ya. Ini harus diperbaiki ya, cara belajar ini merusak banyak pemahaman. Apalagi hanya dapat postingan-postingan, tidak tahu dari mana asal usulnya. Ini banyak sekali ya ditanyakan, ada hadits begini, hadits begini. Kalau ada yang posting hadits, tanya haditsnya di mana, siapa yang meriwayatkannya. Nah, itu harus dipastikan. Kalau ada sanadnya, periwayatannya diperiksa, sanadnya ini sahih atau tidak. Ya, itu harus dipastikan dalam belajar. Karena itu ilmu diambil dari guru. Orang baca hadits, ya, kadang dia salah paham. Akhirnya kesalahpahamannya terhadap hadits ini kadang-kadang bisa membinasakannya, wal iyadu billah. Itu disebutkan ya di dalam buku-buku ilmu mustalah hadits. Ya, kisah ada orang yang dia baca buku, dia baca hadits. Ya. Haditsnya bagus dalam riwayat Muslim. Jadi bukunya ini Sahih Muslim, bagus bukunya. Kan kita semua tahu ya, Sahih Muslim, Masya Allah. Ini buku hadits, dipercaya dan diterima oleh umat Islam. Tapi sayangnya dicetakan dia kelebihan titik. Hanya kelebihan titik saja. Harusnya haditsnya berbunyi Al-Habbatus Sauda Syifa'un likulli da, dicetakan dia titiknya ada 2. Akhirnya bunyinya Al-Hayyatus Sauda Syifa'un likulli da. Al-Hayyatus Sauda, apa artinya Al-Hayyatus Sauda? Ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Berubah gara-gara titiknya berubah, padahal asal haditsnya Al-Habbatus Sauda. Al-Habbatus Sauda artinya biji hitam, jinten hitam itu. Habbat sauda ya kalau bahasa. Jinten hitam itu penyembuh untuk semua penyakit. Jadi gara-gara salah titik, titiknya lebih, akhirnya berubah maknanya. Ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Pergi dia tangkap ular hitam, dia makan karena dianggap itu obat. Akhirnya ular hitamnya ini beracun, dia mati karena memakannya. Ini gara-gara apa? Dia baca sendiri. Andai kata dia baca hadits itu dari guru, tidak mungkin guru itu membenarkan dia. Ya, tidak mungkin. Pasti akan ditegur oleh guru. Jelas ya? Maka ilmu itu seperti itu, harus diambil dengan jalurnya. Ya. Dan ini saya harus ingatkan. Kenapa? Karena ini sumber kesalahan di masa kini. Orang hanya punya semangat saja. Ya. Bela Islam, semangat semuanya. Masya Allah ya, namanya umat Islam. Siapa yang tidak semangat bela Islam? Ya. Tapi dia salah menerjemah apa itu Islam. Ya. Nggak tahu juga apa yang dia bela. Ada yang sekedar ikut-ikutan saja, sekedar ikut-ikutan saja. Nah, ini hal yang harusnya diperbaiki di tengah umat ini. Iya. Baik. Kemudian kata Nabi, wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Kadang ada orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih darinya. Ada seorang alim kadang dia tidak hafal sebuah hadits. Hadits ini dihafal oleh rawi yang lain.
Maka rawi yang lain ini menyampaikannya kepada si alim. Ternyata si alim yang tidak hafal hadis ini, ketika mendengar, dia lebih paham makna hadis itu daripada orang yang menghafalnya. Ya, dan ini banyak disebutkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari sisi riwayat, rahimahullahu taala, beliau tidak seluas Imam Ahmad dari sisi riwayat. Jelas ya? Ya. Tapi kalau ada hadis sampai kepada Imam Syafi'i lebih paham mana hadis itu daripada orang yang apa? Orang yang menyampaikannya. Itulah ilmu namanya. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun", ada 3 hal. 3 hal ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Jadi 3 pilar di judul itu juga itu bukan pembatasan. Ini 3 hal pokok kita ingin kaji sesuai dengan waktu yang tersedia untuk saat ini. Ada 3 hal. La yaghillu alaihinna qalbu muslimin. Iya, dari kata al-ghil bermakna al-hiqd wad-dhaghina, kedengkian, kebencian, hasad, penipuan. Itu tidak ada. Ghil. Sepanjang 3 hal ini ada di hati seorang muslim, dia tidak akan hasad. Iya. Dia tidak akan menipu umat Islam. Dia tidak akan dengki kepada orang. Sepanjang 3 hal ini ada pada dirinya. Ini kalau dibaca ya gillu di fathah ya. Kalau ya-nya di dhamma yugillu, ini dari kata iglal yang bermakna al-khiyanah. Iya. Jadi ada 3 hal, kalau itu ada di hati seorang muslim, dia tidak akan berkhianat. Dia tidak akan berkhianat. Iya. Ini 3 hal patut kita perhatikan. Sebab pada 3 hal yang disebutkan oleh Nabi ini, di dalamnya kaidah-kaidah yang mengumpulkan seluruh makna agama. Iya. Dalam 3 hal yang disebutkan di dalam hadis ini dipelihara seluruh hak. Apakah itu hak Allah maupun hak manusia, dipelihara di dalamnya dengan 3 hal ini. Iya. Maka ini 3 perkara yang hati seorang muslim tidak akan membawa gil atau iglal. Itu tidak ada di hati seorang muslim. Kedengkian, hasad, kebencian, khianat, sepanjang 3 hal ini menyertainya. Dan ini peringatan kepada kita semua tentang pentingnya memperbaiki hati. Tentang pentingnya memperbaiki hati. Hati ini harus selalu kita periksa, harus selalu kita hisab, introspeksi terhadapnya. Karena hati ini ada pertanggungjawabannya. Hati ini ada pertanggungjawabannya. Yauma tublas sarair. Hari kiamat itu hari tatkala rahasia-rahasia semuanya akan ditampakkan. Iya. Jadi kalau orang punya rahasia di hatinya apa ini kelihatan semuanya pada hari kiamat. Kelihatan pada hari kiamat. Afala ya'lamu idza bu'thira man fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah dia tahu apabila yang dikubur itu dibangkitkan dan apa yang di hati dikelihatan, apa yang ada di dalam dada. Iya. Karena itu hati ini perlu diperhatikan dengan baik. Perlu diperhatikan dengan baik. Dan ingat, orang-orang yang selamat pada hari kiamat itu Allah sifatkan di dalam firman-Nya, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu hari tatkala harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat.
Ya. Maka tiga hal ini, tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi ini pilar menjaga kebersamaan. Kenapa? Ya, karena di akhir hadits Nabi menegaskannya. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Karena dakwah mereka, seruan mereka, keislaman mereka itu meliputi mereka dari arah belakang mereka. Maksudnya Islam ini dengan tiga hal ini akan mengelilingi umat. Ya, seperti pagar akan memagari mereka, benteng akan membentengi mereka, menjaga mereka. Jadi tiga hal ini yang menyatukan, memelihara umat ini. Ini tiga hal. Jadi apabila tiga hal ini terpenuhi, ini adalah sebab keutuhan sebuah negeri, sebab terciptanya kebersamaan. Dan dengan tiga hal ini, hati seorang hamba tidak akan membawa dengki, dendam, khianat. Yang ada adalah kecintaan, yang ada adalah amanah, yang ada di hatinya adalah rahmat, yang ada di hatinya adalah ketulusan, yang ada di hatinya adalah kehendak kebaikan untuk manusia. Ya, kalau dia ingin seperti itu, buktikan dengan tiga hal. Kalau tiga hal ini terbukti pada perbuatannya, berarti ini orang tulus untuk umatnya. Tapi kalau tidak, tiga hal ini tidak kelihatan pada dirinya, jangan menganggap dia orang yang tulus. Ya, itu sudah bukti yang menunjukkan kerusakan apa yang ada di dalam hati. Kerusakan apa yang ada di dalam hati. Ya. Kalau kerjanya di sana sini mencela pemerintah, mengkafirkan pemerintah, menjelekkan pemerintah, membuat hati rakyat panas terhadap pemimpinnya, ini tidak menunjukkan hal yang baik di hatinya. Tidak usah bicara tentang bela Islam. Ya. Dengan ucapannya dia sudah menampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Sebab Nabi sudah menerangkan, hati yang bersih itu tiga sifatnya di dalam hadits ini. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Dia ikhlaskan amalannya karena Allah. Yang kedua, munasahatu a'immatil muslimin. Dia berlaku tulus untuk para imam kaum muslimin. Dan yang ketiga, luzumu jama'atihim. Dia berkomitmen dengan jamaah kaum muslimin. Ini tiga hal, tiga pilar yang harus kita terangkan. Jadi yang pertama adalah apa? Adalah keikhlasan. Ini yang pertama. Ikhlasul amali lillah. Dia ikhlaskan amalannya hanya untuk Allah. Ya. Ini yang menjaga kebersamaan. Sebab kalau dia ikhlas itu dia tidak berpikir hak dia ditunaikan. Orang yang ikhlas itu dia berpikir bagaimana dia menunaikan kewajibannya. Itu ikhlas namanya. Iya. Itu orang yang ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dasar di dalam hidup bernegara, dasar di dalam kebersamaan umat ini harus dilatih untuk berlaku ikhlas. Harus dilatih untuk berlaku apa? Berlaku ikhlas. Kalau mau lihat contoh ikhlas tuh, lihat contoh Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ini dizalimi oleh pemerintah di masanya, dipenjara, dicambuk, dizalimi di 3 generasi pemerintahan. Perhatikan, berapa generasi? 3 generasi pemerintahan. Bersamaan dengan itu Imam Ahmad berkata apa? "Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan." Andai kata saya punya doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Maksudnya Imam Ahmad, andai kata saya diberitahu oleh Allah, "Oh Imam Ahmad, ini kamu berdoa, kamu minta apa saja, pasti dikabulkan." Maka kata Imam Ahmad, andai kata saya punya doa mustajabah seperti itu, saya pakai doa ini untuk apa?
Kata Imam Ahmad, saya tidak pakai doa itu kecuali untuk kebaikan pemerintah saya. Sebab kalau pemerintah baik, akan baik segenap hamba-hamba Allah. Ini orang ikhlas namanya, orang tulus. Iya. Ini orang yang ikhlas, orang yang tulus. Ketika terjadi kezaliman dari pemerintah, dia tahu apa hak Allah di situ. Dan dia tahu apa kewajibannya terhadap pemerintah yang zalim ini. Dan dia tahu apa kewajibannya terhadap kaum muslimin yang lainnya. Ya, padahal Imam Ahmad, siapa Imam Ahmad? Ya, di masa sekarang ini dia cuma pandai retorika saja, bisa mengumpulkan massa, seakan-akan dia sudah hebat sekali. Ya. Imam Ahmad ketika beliau meninggal, itu tidak ada seorang pun di kota Baghdad yang tinggal di rumahnya. Semuanya mengantar kuburan Imam Ahmad, mengantar jenazah beliau ke kuburan. Andai kata beliau ingin mengumpulkan massa, Imam Ahmad hanya berbicara sedikit akan diikuti oleh manusia. Tapi nggak ada itu dalam sejarah Imam Ahmad. Bahkan ada riwayat-riwayat beliau melarang dari hal tersebut. Dan beliau memperingatkan, hati-hati kalian dari darah-darah kaum muslimin. Ini orang yang punya takwa namanya. Ya. Kalau sebagian manusia tidak seperti itu. Bikin acara demonstrasi, ada yang meninggal di situ. Oh, itu kan bukan saya yang punya kesalahan. Ya, dia ikut sendiri di demo itu. Masya Allah, nyawa seorang muslim meninggal gara-gara dia bikin acara dia tidak perhitungkan. Ya. Padahal dalam Al-Quran dikatakan tentang siapa yang membunuh seorang jiwa, faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dianggap remeh darah dari umat Islam. Ini hal-hal mungkar, harusnya diingatkan. Jadi prinsip-prinsip agama jelas. Ya. Prinsip agama yang jelas. Cuma hal-hal yang seperti ini, kalau saya diam, ya, orang yang tahu diam, maka akan terkubur dari kebenaran itu. Iya. Dan apa yang berjalan di tengah umat dari masa ke masa tidak akan kelihatan. Padahal ini ditulis di dalam buku-buku yang memuat tentang keyakinan, tentang akidah. Ini contoh dari keikhlasan. Maka keikhlasan ini menjaga kebersamaan. Iya. Dengan keikhlasan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan berbagai kebaikan. Membukakan berbagai kebaikan. Ya. Karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah beliau berkata, kezaliman dari pemerintah itu adalah adab Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian. Dan beliau berikan bahwa obatnya itu adalah bersabar. Itu obatnya. Iya. Jadi menunjukkan keikhlasan. Sebab hanya orang yang ikhlas yang bisa seperti itu. Hanya orang yang ikhlas yang bisa seperti itu. Lalu Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bagaimana Fir'aun itu dibinasakan. Iya. Kita tahu semua ya Fir'aun. Mungkin dari pemerintah-pemerintah yang pernah ada, itu tidak ada seperti Fir'aun dari kekejaman dan kebejatannya dalam membunuhi manusia. Iya. Tapi tidak ada di dalam sejarah itu. Nabi Musa alaihissalam diperintah untuk melakukan demonstrasi kepada Fir'aun. Ayo kita demo Fir'aun. Kita boikot produk-produknya. Hah? Itu tidak ada di dalam sejarah. Iya. Yang ada adalah apa? Perintah supaya mereka bersabar. Dan memang ketika Fir'aun dibinasakan, kisah kebinasaannya disebutkan di dalam surah Al-A'raf. Setelah disebutkan kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya, Allah terangkan sebabnya. Wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha
Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Kami wariskan bumi itu dari timur hingga baratnya, bumi yang berkah, maksudnya Baitul Maqdis. Setelah Firaun dan tentaranya dibinasakan, Baitul Maqdis diberikan untuk Bani Israel. Masya Allah, telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha indah untuk Bani Israel. Kenapa mereka dapat keutamaan ini? Hanya satu sebab yang disebutkan, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Nggak ada yang lain. Iya, tidak ada yang lain. Karena itu Nabi SAW tidak pernah memberikan tuntunan. Iya. Apabila melihat kezaliman, ini saya bahasakan ya, kalau melihat kezaliman, kalau betul itu kezaliman. Ya. Sebagian manusia kadang berbicara ini zalim, ini begini, ini begini. Ya. Cuman analisa dia saja, cuma prasangka dia saja. Ya. Kalau diusut, diteliti apa yang dia analisa, akan diketemukan kebenaran berbeda dengan apa yang dia pandang. Ya. Nah, ini sudah kekeliruan yang seperti ini. Apalagi dalam perkara-perkara besar, tidak boleh orang sembarangan bicara. Iya, tidak boleh sembarangan bicara, tidak boleh sembarangan menulis. Ini kayak di masa sekarang dipakai bahasa, tidak boleh sembarangan menulis. Sebab ini jempol ini dua ini, ya. Ini kadang lebih tajam daripada lidah sekarang ini, lebih tajam daripada lisan. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Kadang seseorang itu berbicara dengan satu kalimat. Dia tidak perjelas kalimat itu, maka kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Iya. Ini musibah banyak orang. Dia tidak tahu, bukan kerjanya dia pergi urusi. Iya. Oh ini pemerintah bikin kebijaksanaan ini, bikin kebijaksanaan ini. Ya. Dari situ dia menikah pemerintah. Jadi pada dasarnya dia sudah keliru. Pertama, dia membangun hukum di atas sangkaan. Kemudian yang kedua, dia masuk ke dalam hal yang bukan urusannya. Di dalam fikih Islam pun disebutkan di mana-mana, tasarruful imamu fir ra'iyati manutun 'alal maslahah. Seorang imam itu melakukan tindakan di tengah rakyatnya itu dibangun di atas maslahat. Jadi itu kembali kepada dia apa yang dia pandang. Diberi hak untuk berijtihad di situ. Jelas ya? Jangan seorang masuk di dalam hal-hal yang seperti ini. Itu keliru namanya. Iya. Bahkan dari keikhlasan, kalau seorang itu ikhlas, ketika dia melihat kesalahan, iya, bukan kesalahan itu langsung dia beberkan ke sana sini. Dia celah manusia ke sana sini, berbicara di atas mimbar-mimbar dan podium-podium. Itu bukan keikhlasan namanya. Kalau dia ikhlas, dia datangi pemerintahnya, dia pegang tangannya, dia nasihati secara rahasia, dia sampaikan dari kritikannya. Itu baru nasihat namanya. Itu baru namanya keikhlasan, ketulusan. Iya. Adapun kalau dibeberkan sana sini, ini menunjukkan kedengkian dan menunjukkan apa? Ada hal yang tidak benar di dalam hati. Karena itu Nabi SAW memberikan tuntunan apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, iya, dalam hadis Iyad bin Ghanam, beliau berkata, riwayat Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan fala yubdiha alaniya wal ya'khudh bi yadihi wal yansahhu sirran fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama alaihi." Siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, siapa yang punya nasihat untuk penguasa, jangan dia sampaikan terang-terangan, kata Nabi, tapi dia pegang tangan penguasa itu, dia berduaan dengannya,
dia nasihati rahasia. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Ya, kan dia ingin kebaikan kan? Kalau ingin kebaikan, ingin melihat perubahan, nasihati secara langsung. Ya, nasihati secara langsung. Kalau diterima darinya, itu yang diinginkan. Kalau nggak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Adapun menyampaikan dari kejelekan pemerintah di mimbar-mimbar, ini sama sekali tidak dibenarkan di dalam Islam. Sebab ini adalah hal yang merusak hati, bukan solusi di dalam agama, dan bertentangan dengan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Puluhan hadits, bahkan mutawatir riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau perintah untuk bersabar terhadap pemerintah yang zalim. Riwayat yang paling dekat di Sahih Muslim dari hadits Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma' wa ati' lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka." Dengar dan taat kepada pemimpin walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Dengar dan taat. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kalian merasa lebih pandai daripada Nabi, lebih cemburu terhadap maslahat umat ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu apa yang baik untuk umatnya. Iya. Karena itu ada suatu riwayat pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintah untuk melakukan apa? Untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah muslim yang zalim. Yang ada adalah perintah untuk bersabar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubadah berkata, "Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa at-ta'ah fil 'usri wal yusr wal manshati wal makra wa 'ala atharatin 'alaina wa la nunazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan 'indakum fihi min Allah burhan." Kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sumpah setia diambil oleh para sahabat. Iya. Sumpah setia ini kadang diambil oleh para sahabat ketika mereka masuk Islam, atau kadang pada kondisi tertentu mereka ambil sumpah setia yang mereka amalkan hingga akhir hayat. Dan biasanya yang diambil itu perkara-perkara penting. Ini baiat yang Bukhari bin Samit beliau ceritakan. Ya. Kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Iya. Fil usri wal yusr, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan sulit. Fil mansyati wal makra, dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa. Wa ala atharatin alaina, walaupun pemerintah itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya. Jadi ini jelas perintah Nabi. Dia tahu pemerintah ini berbuat mungkar, dia lebih mementingkan dirinya. Anggap dia berbuat korupsi, ya. Tapi tetap diperintah oleh Nabi untuk apa? Mendengar dan taat. Ya. Sebab dosa yang dia lakukan itu dosa pada dirinya sendiri. Dia akan bertanggung jawab. Tapi kalau pemerintah diganggu-gugat, dilakukan kudeta padanya, maka yang akan terjadi apa? Pertumpahan darah. Karena itu kata para ulama, 60 tahun dengan penguasa yang zalim itu lebih baik daripada 1 hari tanpa penguasa. Ya. Itu lihat ya, kita di Indonesia sudah dapat pelajaran. Ya. Di reformasi yang penuh dengan dosa itu. Dan semua orang-orang yang meneriakkan reformasi ini yang menanggung dosa dan kerusakan itu, mereka yang menjadi sebab dalam hal ini. Semenjak merdekanya Indonesia dari tahun 1945 hingga di kejadian tahun 1998, ya, umat dalam keadaan kebaikan. Ya, tiba-tiba muncul sangkaan pemerintahnya korupsi, mementingkan dirinya dan seterusnya. Ya. Dan saya tidak membela siapapun. Saya berbicara tentang kenyataan. Ya.
Orang yang dipermasalahkan hingga akhir hayatnya tidak terbukti dia korupsi. Jelas ya? Pemerintahnya ada di saat itu, hanya saja diganggu. Lihat berbagai kerusakan yang menimpa negeri kita. Iya. Dari hilangnya keamanan, tertumpahnya darah, dilanggarnya kehormatan, luluh lantaknya harta benda, terbakarnya berbagai kepemilikan manusia, tidak ada keamanan di jalan-jalan. Masih ingat kejadian ini? Pahitnya pun masih terasa hingga hari ini. Ya. Ini karena menyelisihi wejangan dari Nabi SAW. Karena itu tidak ada di dalam sejarah. Ini disebutkan oleh para ulama. Ya. Tidak ada di dalam sejarah umat Islam ini. Semenjak Nabi diutus, ya, ada orang yang keluar melakukan kudeta terhadap pemerintah, itu tidak pernah ada sejarahnya bahwa kudeta itu membawa kebaikan. Tidak pernah ada sejarahnya. Belajar dari sejarah. Hadits Nabi sudah tegas. Sejarah telah membuktikan. Ya. Karena itu seorang beragama, seorang hidup di dalam sebuah negeri, itu bukan dia mementingkan dirinya, dia berpikir kepada orang lain juga. Ini kalau dia berbuat begini, yang menanggung bukan dia saja, tetangganya, keluarganya, anak istrinya, masyarakatnya, negerinya. Berpikir jauh. Tapi kalau dia dipukul, dizalimi, dia bersabar kezaliman terhadap dia. Ya. Kalau hak dia tidak diberi di dunia, pasti Allah akan berikan di akhirat. Nah, itu seorang muslim. Karena itu Nabi SAW pernah ditanya, bagaimana kalau kita dapati pemimpin-pemimpin yang zalimin? Kata Nabi SAW, tu'adduna alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi huwa haqqukum. Kalian tunaikan tanggung jawab yang merupakan kewajiban kalian, adapun hak kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini potret dari tuntunan syariat kita. Kalau itu diamalkan dengan baik, ini pasti akan membuat seorang hamba itu di atas keikhlasan. Itulah ikhlas namanya. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ahli sunnah wal jamaah di mana-mana, dari masa ke masa, mereka selalu terangkan prinsip ini. Iya. Mereka terangkan prinsip itu. Diminta maupun tidak diminta, mereka jelaskan tentang hal tersebut. Iya. Dan mereka bukan orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Iya. Itu bukan urusan proyek, tidak ada anggaran di situ. Tapi mereka jelaskan, kenapa? Itu agama, ketaatan. Iya. Dan itu adalah dasar tegaknya keamanan dan terjaganya kebersamaan dan keutuhan di dalam sebuah negeri. Ya, seorang warga negara harus seperti itu. Ya, karena itu alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah di mana-mana, dari pondok pesantren mereka, sekolah-sekolahan mereka, ya, anak-anak didiknya itu terdidik dengan hal yang seperti ini. Ya, diperdengarkan dari hadits-hadits yang seperti ini. Ya. Diperdengarkan dari hadits-hadits yang seperti ini. Dan itulah yang menjaga kebersamaan. Ya. Itu yang menjaga kebersamaan. Baik, jadi ini yang pertama ya, tentang ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dikatakan di dalam hadits, wa munasahatu a'immatil muslimin, dan menasihati para imam kaum muslimin. Munasahah. Saya terjemahkan tadi menasihati. Padahal sebelumnya saya sudah baca 2 kali. Saya terjemahkan berlaku tulus terhadap imam kaum muslimin. Iya. Sebab kata munasahah itu dari kata nusr. Nasaha dalam bahasa Arab itu artinya dia tuluskan sesuatu. Iya. Kalau orang Arab berkata nasahtul asal, saya nasihati madu. Ya. Ini jangan diartikan nasihat dalam bahasa Indonesia ya. Sebab kalau dikatakan saya nasihati madu, orang Indonesia akan berpikir, ini bagaimana pula dia nasihati madu? Dia ceramah begitu, wahai madu, bertakwalah kepada Allah. Hah?
Nah, ini nasihat bukan dalam arti bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan menasihati, dia keliru saya nasihati, dia kurang bagus saya beri nasihat supaya dia lebih baik lagi. Kan gitu kan? Nasihat. Kalau bahasa Arab enggak, nasihat itu ketulusan. Kalau orang Arab berkata nasahtul asal, saya nasihati madu, artinya madu ini tadinya ketika diperah keluar dari menetes dari sarangnya, kadang masih ada kotoran-kotoran yang melekat. Maka dibuat madu itu ya menjadi bersih sekali, bening, ya, sampai tidak ada kotorannya sama sekali, bisa untuk dikonsumsi. Itulah namanya nasihat. Itulah namanya nasihat. Dan itulah agama. Itulah agama. Kata Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sami wa at-ta'ah wan nushi li kulli muslim. Saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dan berlaku tulus untuk setiap muslim. Dan di dalam hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Dalam sebagian riwayat beliau ulangi 3 kali, agama adalah nasihat. Ketika Nabi ditanya, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Nasihat untuk 5 golongan. Ya, nasihat di sini bisa diterjemah dalam bahasa Indonesia? Nggak cocok ya. Nasihat di sini harusnya diartikan apa? Ketulusan itu tadi. Jadi ada ketulusan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab Allah, kepada para pemimpin kaum muslimin dan pada kaum muslimin. Ini kalau kita bahas ketulusan untuk setiap dari 5 golongan ini akan panjang. Kita di sini di pembahasan bagaimana berlaku tulus terhadap pemimpin kaum muslimin. Bagaimana caranya berlaku tulus? Iya, dalam hal tersebut. Baik, ini dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala ketika mereka membahas tentang makna dari nasihat tersebut. Iya. Apa arti dari nasihat? Ya, berlaku tulus terhadap para imam kaum muslimin. Ya. Ini dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala di dalam mengkaji dan mensyarah hadits-hadits ini. Ya. Disebutkan oleh Imam Nawawi, Ibnu Rajab dan selainnya, dan bahasa-bahasa mereka itu panjang dalam hal ini. Di antara bentuk ketulusan terhadap pemerintah, yang pertama, taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Yang kedua, dari ketulusan terhadap pemerintah, apabila pemerintah ini melakukan kesalahan, dia menasihatinya. Kemudian dari bentuk ketulusan, dia menasihati secara rahasia. Dari bentuk ketulusan juga, apabila pemerintah itu berbuat kezaliman, tidak boleh dia melakukan kudeta terhadapnya. Dan dari bentuk ketulusan juga, dia mendoakan pemerintah tersebut dengan doa kebaikan. Ya. Kemudian dari bentuk ketulusan, dia menunjukkan kepada pemerintah tersebut hal-hal yang membuatnya baik, atau menunjukkan kepadanya pendamping-pendamping yang bisa membantunya. Iya. Maka ini semuanya dari mana-mana ketulusan terhadap pemerintah. Dan perhatikan di dalam hadis, munasaha a'immatil muslimin, berlaku tulus untuk para imam kaum muslimin. Tidak dikatakan para khalifah kaum muslimin. Karena di masa sekarang ini ada sebagian manusia itu salah memahami tentang konsep khalifah. Iya. Akhirnya keluar darinya pemahaman-pemahaman ekstrim. Jelas ya? Seperti ada satu ormas yang dilarang oleh pemerintah secara resmi. Ini memang konsep khalifah yang mereka pahami itu sangat miring sekali. Oke.
adalah konsep yang sangat sesat. Artinya apa? Khalifah itu bagi mereka, khalifah itu harus memimpin seluruh dunia. Ini sudah keliru dari sisi memahami khalifah. Ya, itu dulu ketika umat Islam bersatu, mereka masih sedikit. Tapi setelah umat Islam banyak berpisah negara-negaranya, setiap wilayah ada pimpinannya masing-masing, itu sepakat para ulama bahwa setiap wilayah pemimpinnya syah sebagai pemimpin. Karena itu mereka dalam konsep memahami khalifah ini itu sudah menyelisih kesepakatan ulama. Dan lebih parah daripada itu, kalau khalifah tidak di atas hal itu menurut mereka, itu kepemimpinannya tidak syah. Ya. Kepemimpinannya tidak syah. Jadi pemerintah, walaupun dia lihat pemerintah, dia hidup di dalam negeri, KTP-nya orang Indonesia, tapi bagi mereka ini pemerintah tidak syah. Pemerintah tidak syah. Boleh memberontak kepadanya, harus diturunkan dan digulingkan. Itu keyakinan mereka. Dan ini sama persis dengan keyakinan kelompok Syiah Rafidhah. Kelompok Syiah Rafidhah mereka punya keyakinan tentang imamah. Kepemimpinan itu harus ahlul bait saja. Kalau bukan ahlul bait, tidak syah pemimpinnya. Maka seluruh pemimpin yang ada di atas muka bumi ini itu dianggap tidak syah oleh mereka. Karena itu boleh melakukan kudeta, boleh merusak negeri itu. Karena itu di mana-mana orang Syiah Rafidhah, ya, kalau masuk di dalam sebuah negeri, pasti dia akan membuat orang-orang yang dia bina supaya memanas-manasi hati rakyat terhadap pemerintah. Sebab itu dasar pemikiran mereka. Jelas ya? Karena itu Nabi di sini memberikan nasihat tulus kepada imam kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin, imam mereka. Nah, dikatakan khalifah. Jelas ya? Ya. Jadi kapan dia telah syah sebagai pemimpin, maka dia wajib untuk kita dengar dan taat kepadanya, berlaku tulus terhadapnya. Baik. Ada 3 pilar pijakan dalam menjaga keutuhan sebuah negeri. Yang pertama tadi apa? Ikhlasul amali lillahi, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, munasahatu aimatil muslimin, menasihati para imam kaum muslimin, berlaku tulus untuk para imam kaum muslimin. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Luzumu jamaatihim, berkomitmen terhadap jamaah. Berkomitmen terhadap jamaah. Baik. Di poin yang kedua tadi tentang masalah menuluskan nasihat. Ada baiknya di sini saya membaca pembahasan seputar nasihat itu. Ya, supaya lebih terarah dan lebih jelas dari ucapan para a'immah seputar mana memberi nasihat, ketulusan. Kata Imam Ibnu Salah rahimahullah, wan nasihatu kalimatun jami'ah tatadammanu qiyaman nasihi lil mansuhi lahu biwujuhil khairi iradatan wa fi'lan. Kata Ibnu Salah, nasihat itu, kata nasihat, ya, ingat nasihat dalam bahasa apa ini? Dalam bahasa Arab. Kata nasihat dalam bahasa Arab itu adalah kalimat jami'ah, kalimat universal yang memiliki cakupan luas. Terkandung di dalamnya seorang penasihat, seorang yang memberi nasihat, seorang yang tulus, dia menegakkan untuk yang dia berlaku tulus kepadanya segala bentuk kebaikan, dalam bentuk niat, kehendak maupun dalam bentuk perbuatan. Ini luar biasa ya, mana nasihat ini. Ketulusannya itu kadang dengan hatinya, kadang dengan lisannya, dan kadang dengan apa? Dengan perbuatannya. Dengan segala bentuk kebaikan dia tulus. Iya. Baik, Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang makna
nasihat kepada para imam kaum muslimin, tulus kepada para imam kaum muslimin. Kata beliau, mana nasihat tulus kepada para imam kaum muslimin? Satu, muawanatuhum alal haq, membantu mereka di atas kebenaran. Yang kedua, wa ta'atuhum fihi, taat kepada para pemimpin di dalam kebenaran. Yang ketiga, wa amruhum bihi wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin wa lutuf, menganjurkan pemerintah untuk hal itu, mengingatkan mereka ya dengan lemah lembut dan pelan-pelan. Itu tiga. Yang keempat, i'lamuhum bima ghafalu anhu, mengingatkan mereka apa yang mereka lalai darinya. Apa yang mereka lalai darinya. Walam yablughum min hukukil muslimin, dan apa yang dari hak kaum muslimin belum sampai kepada mereka, diingatkan. Yang kelima, wa tarkul khuruji alaihim, tidak boleh kudeta terhadap mereka. Itu nasihat. Jadi kalau ada yang kudeta terhadap pemerintah, ini namanya pengkhianat. Ini namanya orang yang hasad, dengki, dan menipu kaum muslimin, menipu umat Islam. Nah, sekarang ini kudeta terhadap pemerintah itu banyak bentuknya. Ya. Ada sebagian orang kalau dikatakan kamu jangan kudeta terhadap pemerintah, seakan-akan mana kudeta itu? Oh, saya tidak mengangkat senjata, saya tidak melakukan perlawanan, perang. Ya, keliru mereka ini. Kudeta terhadap pemerintah itu dua jenis. Ada dengan lisan dan ada dengan perbuatan. Dan dua-duanya dilarang. Karena itu kaum Khawarij di masa dahulu itu ada dua kelompok. Ada Khawarij namanya Khawarij Al-Qa'adiyah. Khawarij itu kan dulu saya, dia tidak angkat senjata. Dan yang kedua ada namanya Al-Khawarij Al-Mariqah. Inilah Khawarij yang apa? Melakukan kudeta dengan pedang, senang dengan yang berbau-bau darah. Adapun Khawarij pertama tidak. Dia ini tukang kompor-kompori saja. Dia mengajak orang keluar, tapi dia duduk saja, tidak keluar. Nah, di masa sekarang seperti itu, banyak Khawarij seperti ini modelnya. Iya. Dia mengajak manusia keluar dan seterusnya dengan kalimatnya. Nah, ini subhanallah menjadi musibah karena diucapkan oleh sebagian orang, sebagian manusia yang disangka baik oleh kaum muslimin. Iya. Umat Islam ini umat yang hatinya lembut, rahmat. Kadang sebagian orang berbicara kepadanya disebut ayat, sebut hadis, dia ikuti saja. Dan mereka nggak tahu bahwa orang-orang ini menyesatkan mereka, menipu mereka dari jalan yang lurus. Maka wajib diingatkan akan bahayanya. Kemudian hak berikutnya kata Imam Nawawi, wa ta'lifu qulubin nasi li ta'atihim, dan melembutkan hati-hati manusia untuk taat kepada pemerintah. Iya. Ini bentuk nasihat. Jadi kalau dia penasihat, tulus kepada pemimpin, betul menasihati, maka tidak ada dari perbuatannya membuat orang itu benci kepada pemerintah. Justru kalau ada kekeliruan dari pemerintah, dia berkata, kamu jangan pandai mengkritik saja. Hal yang seperti ini jangan kamu ucapkan di sini. Itu namanya menggibahi pemerintah. Kamu pergi sana, nasihati. Iya. Ingatkan untuk mendoakan pemerintah dan seterusnya. Ini ditalif, hati-hati terhadap mereka. Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan juga dari hak pemerintah, ya, adalah ad-du'a lahum bit-taufiq, mendoakan mereka supaya mendapat taufik. Jadi kalau pemerintah berbuat sesuatu kita doakan. Ya, didoakan. Baik. Dan ini subhanallah dari dasar-dasar di dalam kehidupan banyak yang menelantarkannya. Iya. Kadang seorang itu dia berdoa di dalam doanya, masya Allah, senang sekali. Doa kebaikan untuk dirinya. Dia doa kebaikan untuk orang tuanya. Tapi dia lupa doa kebaikan untuk pemerintah.
Padahal ini adalah sunnah Nabi SAW dan para as-salaf, mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Karena itu ciri ahli sunnah. Ahli sunnah itu mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Itu ciri. Tidak ada dari ahli sunnah itu bahasa-bahasa mereka, lisannya itu tajam terhadap pemerintah. Itu tidak ada. Sebab kalau mereka mau mengkritik, itu mengkritiknya langsung di depan orangnya. Ya, bukan cuma berani berbicara di luar saja di atas mimbar. Ya. Jelas ya? Tapi kalau dia memang punya hujjah, dia bicara kepada orang yang bersangkutan. Barangkali dia luput sebagian hal yang dia tidak ketahui. Sebagaimana telah terjadi, ada orang yang pernah mengkritik Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, maka dia masuk menjumpai Muawiyah. Begitu dia berbicara dengan Muawiyah tanpa bahwa dia keliru, ya, tanpa bahwa dia yang keliru. Ini kadang-kadang seperti itu, jelas ya. Jadi jangan menganggap seorang itu dia benar, padahal kadang di dalam hal tersebut ya perlu dia bicarakan dengan baik. Ya, jadi ini bentuk-bentuk nasihat ya. Bentuk-bentuk nasihat. Di antara bentuk nasihat, kata Imam Al-Khattabi, dari nasihat kepada pemerintah, sholat di belakang mereka, berjihad bersama mereka. Nah, ini kalau ada yang mengajak-ngajak jihad, ayo jihad ke Suriah, jihad ke Palestina, dan tidak diajak manusia jihad di belakang pemerintah, nah ini sudah berkhianat namanya. Tidak menasihati lagi, sudah berkhianat. Sebab jihad itu telah ditentukan oleh Nabi, harus di belakang pemerintah. Haditsnya ada dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma ini sebagian manusia kadang dia tidak pernah baca hadits, ya, cuma punya semangat belaka saja, baca dari internet, dengar dari kawan-kawannya, dengar dari guru-gurunya. Dia tidak baca hadits. Baca hadits pun kadang tidak paham maknanya. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Sungguhnya imam itu, pemimpin itu, pimpinan negara, dia adalah perisai tameng. Harus dilakukan peperangan di belakangnya. Jadi namanya perang tidak boleh di belakang, tidak boleh kecuali di belakang pemerintah. Iya. Karena itu pada jihad yang sifatnya menyerang, itu sepakat para ulama di dalam pembahasan fikih bahwa jihad secara menyerang itu harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Ini hal yang disepakati ya, bukan silam pendapat. Ya, makanya jangan bicara sembarangan kalau nggak tahu. Menyelisih kesepakatan para ulama. Ini agama bukan semangat saja, bukan pula tempat untuk orang-orang frustasi. Dia sudah bosan hidup, mau bunuh diri, dianggap dirinya berjihad. Kalau mau bunuh diri sana. Jangan bilang jihad tapi. Jelas ya? Dan jangan mengajak manusia kepada hal yang tidak disyariatkan dengan nama jihad. Dengan nama jihad. Ya. Dan sekarang ini muncul orang-orang yang banyak kekeliruan. Dianggap dirinya punya keahlian, ada lagi yang merasa dirinya dia spesialis akhir zaman. Padahal dia adalah ciri tanda akhir zaman. Orang yang jahil muncul di akhir zaman. Ya. Ini dari hal yang merusak ya di tengah manusia. Bicara masalah kejadian-kejadian akhir zaman, dia hubungkan senat perutnya saja. Ini sudah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dari mana dia hubung-hubungkan kejadian? Oh ini hadits ini terkait dengan raja fulan, pemerintah fulan. Masya Allah. Iya. Ini orang-orang kalau hidup di masa Umar ibn Khattab, ini tidak ada yang bebas berkeliaran. Mereka akan dicambuk karena berucap terhadap ayat-ayat dan hadits Rasulullah sembarangan. Nah, ini merusak di tengah manusia orang-orang yang seperti ini. Baik. Kemudian di antara hak pemerintah kata Al-Khattabi, zakat diserahkan kepada mereka. Ya. Zakat itu asalnya pemerintah.
yang menangani. Kalau dia minta, diserahkan ke mereka. Cuman belakangan ini banyak orang yang seperti yang saya sebutkan tadi, overacting. Dia merasa dirinya bisa melakukan sesuatu. Ini pembahasan-pembahasannya disebutkan oleh para ulama. Baik. Dan di antara hak pemerintah, nasihat terhadap pemerintah, apabila tampak di tengah mereka kekeliruan atau kesalahan, ya, maka tidak boleh hal tersebut tidak boleh membiarkan mereka dengan pujian yang dusta. Pemerintahnya keliru, salah, terus dia biarkan saja dia puji. Tidak. Kalau dia lihat keliru, salah, dia datangi pemerintahnya, dia berucap yang benar. Ya, sebab itu adalah afdalul jihad, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang hak di sisi pemerintah yang yang jair, yang sewenang-wenang. Ini keliru sebagian orang memahami hadis ini. Karena sebaik-baik jihad, kalimat benar di depan sultan, pemerintah yang sewenang-wenang. Kamu ini di mana? Itu kan hadisnya indah di sisi pemerintah. Sana kamu datangi pemerintahnya, bukan teriak-teriak di jalan. Ya, menghalangi orang lewat. Jelas ya? Dan dianggap itu jihad, padahal Nabi tidak menganggapnya jihad. Sebab mengganggu orang lewat itu saja, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Anas riwayat Abu Daud dan selainnya, Nabi bersabda, ya, baik riwayat Imam Ahmad ya dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan aw ada mu'minan fala jihadalah. Siapa yang mempersempit tempat singgah orang, ini ada tempat singgah ya, biasa manusia singgah di situ, pohonkah atau halte buskah atau apa, biasa manusia singgah di situ, dia persempit, atau jalan orang dia putus, atau dia ganggu seorang mukmin, kata Nabi tidak ada jihad bagi dia. Ini ucapan Nabi untuk orang yang keluar jihad benaran, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan ini, dianggap oleh Nabi apa? Tidak ada jihad bagi dia. Apalagi kekeliruan, perbuatan keliru, teriak-teriak di jalan tidak ada dasar syariatnya, lalu melakukan apa? Hal-hal yang mengganggu manusia. Iya. Kalau ingin menasihati sudah ada caranya, saya terangkan tadi. Bukan tak boleh nasihati, justru menasihati itu adalah bagian dari kewajiban kita untuk siapa yang punya kemampuan dan bagian dari ketulusan, tapi dengan cara yang disyariatkan. Baik, ini yang terkait dengan nasihat. Yang terakhir, yang ketiga adalah luzumul jamaah, berkomitmen terhadap jamaah kaum muslimin. Ini perhatikan kalimat jamaah ini. Apa artinya jamaah kaum muslimin? Ya, ini bukan jamaah sholat 5 waktu ya. Nah, sholat berjamaah itu mana secara bahasa? Secara bahasa itu berjamaah artinya bersama. Ya, sesuatu yang berpisah-pisah dikumpulkan, itu namanya berjamaah. Itu secara bahasa. Ya. Jamaah kalau ada di dalam hadis-hadis itu tidak keluar dari salah satu dari dua makna. Makna yang pertama jamaatul haq, jamaah kebenaran, dan makna yang kedua jamaah bermakna jamaatul abdan, kaum muslimin berkumpul dipimpin oleh pimpinan negara, itu berjamaah namanya. Jadi ini dua makna jamaah, tidak ada makna yang lain. Jadi kalau jamaah bermakna jamaah kebenaran, maka kebenaran itu pimpinannya cuma siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah kebenaran namanya. Ya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabat. Karena itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Nah, kalau jamaah yang kedua, jamaah bermakna kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin umat Islam dikatakan berjamaah. Para sahabat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq dikatakan apa? Berjamaah. Ya.
Demikian setiap negara. Ketika umat Islam ini sudah semakin luas wilayah mereka dan setiap sudut dan wilayah ada pimpinannya masing-masing, maka setiap kaum muslimin dipimpin oleh pimpinannya dikatakan berjamaah. Dan kita di Indonesia ini, kita di Indonesia ini, umat Islam di Indonesia ini dipimpin oleh presiden kita, Bapak Joko Widodo. Ini dikatakan kita berjamaah namanya. Jelas ya? Itulah komitmen dengan jamaah namanya. Komitmen dengan jamaah. Jadi kalau seorang komitmen dengan jamaah, dia bersabar dalam kebersamaan, tidak keluar darinya, Karena itulah di dalam berjamaah itu ada konsekuensinya, yang hendaknya ditegakkan dan dijalankan pada saat berjamaah tersebut. Nah, posisi jamaah ini diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan yang sangat banyak. Maka harus dipahami tentang pentingnya bersatu di bawah pimpinan kepala negara. Maka ini makna jamaah. Jadi jangan ada yang bolak-balik mana jamaah itu. Sekarang ada sebagian kelompok di Indonesia ini mengklaim dirinya dia al-jamaah. Orang yang kelompoknya, inilah yang masuk surga. Yang di luar kelompoknya masuk neraka. Kalau ditanya kenapa kamu berpemahaman seperti itu? Saya punya dalil. Apa dalilnya? Hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim. Wa man faraqal jamaah qaida shibrin mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggalkan jamaah walaupun sejengkal, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya mudah. Pertama, haditsnya kita tidak ragukan riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi yang menjadi masalah itu pemahaman kamu. Ini yang menjadi repot ya. Banyak orang kalau dia berdalil, dalilnya bagus, tapi yang masalah adalah apa? Pemahamannya. Wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min fahmin saqim. Betapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar, kerusakan celahannya berasal dari pemahaman yang sakit, pemahaman yang keliru, pemahaman yang bengkok. Baik, ini pemahaman yang keliru. Baik, sekarang kalau dia klaim dirinya jemaahnya, kelompoknya, ini yang dimaksud. Siapa yang keluar dari jemaah kita, maka kalau dia keluar berarti mati jahiliyah. Ya apa hak dia bikin jemaah seperti itu? Saya juga bisa bikin jemaah, ini juga hadirin bisa bikin jemaah. Bikin saja kelompok jemaah, saya punya pengikut, sudah, saya buat hadirin. Siapa yang keluar dari jemaah sejengkal berarti masuk neraka. Apa yang membedakannya? Tidak mungkin syariat itu memberikan ketentuan hal yang seperti itu longgar. Tidak ada. Al-jamaah itu tidak pernah datang kecuali dengan makna yang sudah jelas. Itu dari maknanya, tidak keluar dari dua hal itu. Jelas ya? Jadi kalau dia pimpinan negara, ada umat Islam, kapan umat Islam ini dipimpin oleh pimpinan negara, dia keluar walaupun sejengkal, kalau dia mati, matinya jahiliyah. Jadi ini yang bikin jemaah-jemaah di dalam negara ini, kelompok-kelompok jemaah-jemaah ini yang dikatakan kalau kalian mati dalam keadaan kalian mengatakan kami ini keluar dari ketaatan pemerintah, ini kalian ini yang seperti yang dimaksud dalam hadis, matinya mati jahiliyah. Jangan dibolak-balik. Jelas ya? Itu hakikat dari pemahaman. Karena itu tidak pernah dari kalangan para sahabat yang memahami seperti itu. Ini hadits Nabi, diucapkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh para sahabat. Sahabat memahaminya. Apa yang dipahami oleh para sahabat, itu pula yang dipahami oleh para tabi'in, itu yang diwarisi oleh generasi setelahnya sampai hari ini. Dari para ulama ahli sunnah memahami seperti itu. Baik. Ini mana berkomitmen terhadap jamaah. Baik. Jadi saya tutup di pembahasan hadits ini. Sebenarnya banyak ya, dan kandungan-kandungan berharga, faedah-faedah besar di dalam hadits yang mulia ini.
Ya, tapi saya tutup bahwa di dalam hadis ini dikumpulkan di dalamnya kaidah-kaidah besar, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa 3 perkara ini yang disebut di dalam hadis ini mengumpulkan pokok agama dan kaidah-kaidahnya, dan mengumpulkan seluruh hak yang merupakan hak Allah maupun hak hamba-hamba. Dan 3 pilar ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini merangkai dari kemaslahatan dunia dan akhirat di dalamnya. Merangkai kemaslahatan dunia dan akhirat. Penjelasannya begini, kata beliau, hak itu terbagi 2. Yang namanya hak itu terbagi berapa? Terbagi 2. Ada hak Allah dan ada hak manusia, hak hamba-hamba. Baik, hak Allah itu sudah disebut dalam hadis. Apa hak Allah dalam hadis? Ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan karena Allah. Itu ikhlas, artinya tauhid, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala kesyirikan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, hak Allah sudah selesai. Yang kedua, hak hamba-hamba. Hak hamba itu terbagi 2. Ada hak umum dan ada hak khusus. Iya. Ada hak umum dan ada hak apa? Hak khusus. Hak khusus itu kayak bagaimana? Seorang manusia dituntut berbakti kepada kedua orang tuanya. Istri mengenal hak suaminya. Iya. Seorang muslim mengenal hak tetangganya. Ini namanya hak-hak khusus namanya. Namanya hak khusus. Iya. Jelas ya? Dan pada hak khusus ini itu juga telah dibicarakan di dalam hadis. Kemaslahatannya tercakup. Hak umum itu ada 2. Ada hak terkait dengan pemerintah dan ada hak yang terkait dengan rakyat. Iya. Nah, ini sudah dikaji di dalam hadis. Hak terkait dengan pemerintah sudah diterangkan, hak mereka adalah berlaku tulus terhadap pemerintah, terhadap pemimpin. Hak yang terkait dengan rakyat itu adalah komitmen terhadap jemaah mereka. Ini umat Islam dalam kepemimpinan seorang pimpinan negara. Kalau kita melakukan memecah jemaah mereka, maka ini hak manusia yang terlantar. Akan terjadi pertumpahan darah, akan sirna dari kebaikan dan kemaslahatan mereka. Dan terjadi berbagai macam kerusakan sebagaimana yang telah kita terangkan. Karena itu hadis ini adalah hadis yang mencakup segala kebaikan untuk manusia. Karena itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika menjelaskan 3 hal ini, kata beliau, lam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlali bihadhihi thalath aw ba'daha. Tidaklah terjadi kekurangan atau kerusakan pada agama manusia atau pada dunia mereka kecuali karena ada dari 3 hal ini yang ditelantarkan, atau sebagian dari 3 hal ini ditelantarkan. Itu sebabnya. Maka ini 3 dasar adalah 3 fondasi pokok. 3 fondasi pokok, wallahu ta'ala. Baik.